Mbak Tessa, kita masuk ke bagian tanda tangan dari Irjen Verdi Sambo. Seperti apa Anda melihat tanda tangannya? Nah, kalau berdasarkan kembali lagi grafologi itu selain menganalisis bentuk, kita juga dalam arti banyak simbol-simbol ya. Dan ini memang dari tanda tangan beliau, ini memang terlihat dalam arti bentuknya itu kita sebut fellowship atau mungkin ya mohon maaf ini bentuknya seperti alat kelamin pria seperti itu. Nah, dengan analisisnya memang karena simbolnya seperti itu biasanya kembali lagi kecenderungan penulisnya memiliki kecenderungan seksual fantasi atau fantasi seksual yang lain dari biasanya atau unconventional atau mungkin bisa dibilang di luar umum atau norma umum lah seperti itu. Oke, untuk karakter dari Verdi Sambo sendiri juga bisa digambarkan tentunya dari tanda tangan tadi. Nah, kalau tanda tangan itu kan sebenarnya bisa diartikan branding ya. Jadi pencitraan atau yang terlihat sekilas lah dari penulisnya. Kita sebagai grafolog tentu saja harus tetap membandingkan dengan tulisan asli dari penulisnya untuk mengambil analisis yang lebih holistik seperti itu. Selain simbol, Mbak Tessa, bagian mana saja dari sebuah tanda tangan yang ditulis seorang penulis ini yang bisa menunjukkan karakter seseorang? Apakah itu tekanan tulisannya ataupun panjang garisnya? Seperti apa? Tanda tangan dari beliau ini memiliki underline atau garis bawah. Nah, dalam grafologi garis bawah itu memiliki arti yang bagus sebenarnya. Jadi biasanya penulis-penulis seperti ini memang memiliki jiwa leadership atau jiwa kepemimpinan yang baik. Terus juga self-reliant atau ya mandiri. Mandiri bisa mengambil keputusan dengan cepat. Yang juga kalau kita bandingkan dengan tadi analisis tulisannya ya sesuai. Karena beliau juga memiliki pola pikir yang cerdas. Seperti itu. Oke, kalau terkait tulisan kembali lagi, Mbak Tessa, apa lagi yang bisa ditunjukkan dari tulisan seorang Verdi Sambo ini? Kalau dari sampel yang kita lihat juga ya, itu beliau kalau kita lihat dari margin suratnya itu ada ciri-ciri juga di mana beliau memiliki trauma atau ketakutan akan masa lalunya seperti itu. Jadi apapun yang terjadi di masa lalu beliau itu mungkin beliau mencoba menutupi atau ya lari dari apapun kejadian yang sudah lampau itu. Dilihat dari mana Mbak, apa yang bisa menunjukkan kalau seorang penulis itu mempunyai trauma? Biasanya margin kirinya itu lebar. Jadi menjauhi dari margin kiri. Ini kan kalau kita cek dari full fotonya ya yang tersebar di sosial media, itu kan memang margin kirinya itu kelihatan jauh dari batas kertas tepi kiri ya. Nah, itu kelihatan memang lebar sekali. Nah, kembali lagi biasanya tipe-tipe penulis seperti itu memang ada ketakutan akan masa lalunya seperti itu. Oke, lalu terkait dengan trauma itu dari tulisan ini, apakah ditunjukkan juga bagaimana seseorang penulis itu menghadapi traumanya? Bisa juga, kembali lagi kan bagaimana penulisnya mengatasi traumanya, kita cek lagi dengan istilahnya trait-trait lain. Mungkin dari sini beliau kita lihat ada temperamental, ada rasa sensitif, itu mungkin bisa juga menjadi trauma di masa lalu beliau, bisa menjadi salah satu trigger karakteristik kenapa bisa muncul rasa sensitif, kenapa bisa muncul rasa marah, terus juga dalam arti meledak-ledak seperti itu. Dari tulisan ataupun konten yang ditulis oleh Verdi Sambo ini tidak disebutkan ataupun tidak ada permintaan maaf bagi keluarga korban, hanya permintaan maaf bagi institusi Polri. Apakah ini juga bisa dianalisis terkait dengan karakter marah yang tadi Anda sebutkan itu? Bisa. Dan banyak kalau saya lihat ya banyak sekali juga pendapat bahwa beliau ini kok tidak mengucapkan rasa maaf terhadap korban. Itu memang kelihatan juga dari ciri-cirinya bahwa memang beliau punya pride yang tinggi. Jadi beliau memang memposisikan dirinya di atas orang lain seperti itu. Jadi bisa dimaklumi kalau akhirnya isi suratnya beliau itu tidak ada permintaan maaf terhadap korban ataupun keluarga korban. Mbak Tessa,
Anda banyak menyorot terkait dengan huruf T yang terdapat dalam surat Irjen Verdi Sambo. Apakah ini ada arti khusus? Apakah ada yang ditunjukkan terkait dengan huruf T ini? Huruf T dalam grafologi itu memang banyak sekali informasi yang kita bisa ambil dari penulisnya dari huruf T. Jadi huruf T itu kita bisa cek apakah penulisnya memiliki kepercayaan diri yang tinggi atau dalam arti juga punya drive yang bagus untuk mencapai target-target mereka. Terus juga huruf T itu kita bisa lihat baik dari sisi positif maupun negatifnya ya. Huruf T itu kita bisa cek juga temperamental dari penulisnya ataupun gaya bicara dari penulisnya, karena huruf T itu juga bisa menunjukkan penulisnya itu apakah orang yang sarkas ketika ngomong itu mungkin pedas gitu yang bisa menyakiti perasaan hati orang lain. Baik, Jadi itu tadi memang huruf T banyak. sejumlah analisis dari sudut pandang ilmu grafologi ya Mbak Tessa Sugito. Terima kasih Mbak Tessa Sugito sudah berbagi bersama kami di Kompas Malam terkait dengan tulisan tangan Irjen Verdi Sambo. Terima kasih. Terima kasih.